Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Alfanis Nutara dari Universitas Mataram, Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Di video ini saya akan mencoba menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, aspek asal-usul. Apakah berasal dari Tuhan, seperti agama samawi, atau dari pemikiran manusia itu sendiri? Yang kedua, aspek tujuan. Memberikan tuntunan hidup bahagia bagi manusia, dari dunia maupun akhirat. Yang ketiga, aspek ruang lingkup. Keyakinan manusia bahwa kesejahteraan hidupnya, baik dunia maupun akhirat, tergantung pada hubungan baik yang dianggapnya suci. Yang keempat, aspek sosial, yaitu turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi lain. Yang kelima, aspek sumber, yaitu kitab suci Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Pertama, orang sakit wajib sholat, tapi diperbolehkan untuk duduk atau berbaring jika tidak mampu. Yang kedua, seluruh permukaan bumi diperbolehkan untuk dijadikan tempat sholat atau bertayamum. Jika tidak ada air sama sekali, diperbolehkan untuk tayamum untuk bersuci. Orang sakit atau musafir boleh tidak berpuasa asal menggantinya di hari lain. Puasa hanya wajib selama 1 bulan dalam setahun, yaitu bulan Ramadan saja. Yang pertama, akidah. Akidah adalah ajaran agama Islam yang berkaitan dengan keyakinan. Karenanya dalam penggunaannya, akidah sering disebut juga keimanan. Yang kedua, syariah. Syariah Islam adalah keseluruhan ajaran Islam berdasarkan atau bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akhlak. Akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didasari oleh keinginannya untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah untuk seluruh umat manusia. Yang kedua, sunnah. Sunnah adalah segala perbuatan, perkataan, perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh para sahabat hingga para ulama hadis yang 7 yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, ijtihad, yaitu cara ulama ahli fikih dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ijtihad dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, ijma, yaitu sebuah kesepakatan oleh para ulama ahli fikih dalam menyikapi suatu perkara yang hukumnya tidak jelas berada dalam Al-Quran. Yang kedua, qiyas, yaitu penentuan suatu hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan ijma tadi. Yang diharamkan antara lain bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang dicekik, hewan yang dipukul, hewan yang terjatuh, hewan yang ditanduk, hewan yang diterkam binatang buas, hewan yang disembelih untuk berhala, dan hewan yang diundi nasibnya dengan menggunakan azlam atau anak panah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhuma la ya'na. Hadisun hasan, rawahu Tirmizi wa ghairuhu hakaza. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Itulah jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.